Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufita Kurnia. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Angkatan Kedua tahun 2021. Untuk memenuhi salah satu tugas PPG di Universitas Negeri Malang adalah salah satunya dengan mengupload hasil video peer teaching yang telah dilaksanakan melalui media virtual menggunakan aplikasi Google Meet. Berikut adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat. Sebelum memulai pelajaran, Bu Vita mau ini ya cek kehadiran dulu. Adakah yang belum hadir? Sudah hadir semua, Bu. Saya lihat di ini kehadiran, sepertinya Mbak Ira belum hadir ya? Oh iya, Bu. Iya, Bu, belum hadir. Oh iya, belum hadir. Ada yang tahu Mbak Ira kemana? Barangkali WA temannya gitu. Oh iya, semoga Mbak Ira tetap sehat ya. Semoga hanya kendala sinyal. Oke, kita persiapkan diri dulu. Kerapiannya dilihat, bajunya harus rapi ya. Oke, sebelum memulai pelajaran, kita buat semangat dulu. Nah, Bu Vita mau senam otak. Kira-kira kalian bisa ngikutin enggak? Tangannya gini. Ayo diikuti semuanya. Mbak Nur Asri, Muhammad Ali, Mairina. Nah, Mbak Evi, Mbak Leli. Nah, oke ya, kita mulai ya. Nanti diganti ke satunya. Jadi seperti ini. Nah, oke ya, kita bareng-bareng. 1, 2, 3. Oke ya, sudah semangat semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, alhamdulillah sudah fresh. Nah, hari ini kita mau ngapain ya? Oke, Bu Vita mau share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Oke, Bu Vita mau tanya. Kalau kita pembelajarannya enggak daring, kalau kita mau pembelajaran di sekolah, kalau saat ini kan daring. Nah, kalau kalian pergi ke sekolah biasanya naik apa? Naik motor, Bu. Naik motor. Oh, ada yang naik motor. Naik angkot. Ada yang naik angkot. Terus, apalagi? Yang sekolahnya dekat ada yang jalan kaki enggak? Jalan kaki, Bu. Ada, Bu. Oh, ada yang jalan kaki, ada yang naik sepeda enggak? Enggak ada seperti itu. Oh, enggak ada. Oke ya. Ada yang jalan kaki, ada yang naik angkot, ada yang pakai sepeda motor. Nah, jika kalian pakai sepeda motor atau mungkin naik angkot, sumber energi apa yang digunakan pada kendaraan ini? Kemarin kan kita sudah belajar tentang bentuk energi. Nah, energi apa yang digunakan ini? Energi. Pakai bensin, Bu. Pakai bensin. Pakai bensin. Sebentar, Bu Vita besarkan dulu ya, sepertinya tidak terlihat. Nah, PowerPoint-nya ya. Pakai bensin. Bensin itu masuk energi apa kemarin? Ada yang masih ingat? Energi tidak terbarukan, Bu. Bu. Bentuk energinya, Nak. Bentuk energi apa kemarin? TikTok, TikTok. Diingat-ingat, dipanggil kembali ingatannya. Sama seperti makanan, energi apa kemarin? Energi kimia, Bu. Oh iya, 100 harus dipancing dulu ya, biar ingat. Iya betul. Nah, ini termasuk dalam energi kimia. Jadi nanti bensin, solar itu masuk dalam energi kimia. Nah,
Kalian kan setiap hari tuh pakainya, terus banyak juga orang-orang yang pakai mobilnya itu setiap hari. Kira-kira nanti habis nggak ya energinya? Kalau habis Habis. bagaimana? Nah, Habis, pada Bu. hari ini, habis ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang sumber energi. Nah, nanti penilaian yang Bu Vita gunakan ada 3. Ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikap, nanti Bu Vita pakai jurnal pembelajaran. Kalau pengetahuan, nanti di akhir pembelajaran akan Bu Vita kasih soal-soal evaluasi. Untuk penilaian keterampilannya itu kalian diharapkan bisa membuat poster hemat energi. Ini tidak sekarang dikumpulkannya ya, jadi ini setelah selesai pembelajaran dan ada waktunya. Waktunya maksimal 1 minggu. Untuk apa saja yang mau kita bahas hari ini? Itu yang pertama adalah mengidentifikasi sumber-sumber energi yang terbarukan. Kemudian mengidentifikasi sumber-sumber energi yang tidak terbarukan. Dan kalian harus bisa memecahkan masalah sumber energi yang tidak terbarukan. Nanti kalau habis bagaimana caranya? Nah, itu nanti harus bisa seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, menyajikan hasil pemecahan masalah sumber energi tidak terbarukan dalam bentuk poster. Nah, yang dalam bentuk poster ini masih dinilai untuk minggu depan. Dari sini bisa difahami anak-anak? Bisa, Bu. Paham, Bu. Oh iya, pinter semua anak ibu ya. Oke, sekarang Bu Vita punya ini nih. Nah, tahukah kamu ternyata di Indonesia cadangan minyak akan habis dalam 9,5 tahun lagi. Nah, permasalahan minyak ini ternyata tidak hanya ada di Indonesia. Dilihat di sini. Ternyata Brunei Darussalam juga mengalami hal yang sama. Masa depan perekonomian Brunei Darussalam terancam akibat ketergantungan pada ekspor minyak dan gas. Berarti ini tidak hanya ada di Indonesia, tapi di seluruh negara juga mengalami yang sama. Bahkan kemarin Bu Vita baru dapat informasi ketika perkuliahan sama salah satu profesor di Universitas Negeri Malang itu, beliau menjelaskan bahwasannya negara Cina, tahu Cina anak-anak? Tahu nggak? Tahu. Nah, Cina itu kan negara maju ya. Ternyata Cina juga mengalami hal yang sama. Mereka sekarang lagi kesulitan minyak. Nah, bisa kalian bayangkan kan ternyata minyak sekarang menjadi polemik di seluruh negara. Oke, kita lihat dulu. Ada videonya juga. Masih menjadi kebutuhan utama bagi kita untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga hingga kini ia dapat menjadi berkah dan sekaligus menjadi sumber konflik dimanapun ia berada. Tapi apakah minyak di dunia ini yang kita gunakan sehari-hari tersebut akan habis? Jika iya, kapan itu akan terjadi? Satu analisis mengatakan bahwa kita telah melewati puncak produksi minyak di dunia pada tahun 2008 lalu. Diperkirakan produksi minyak di dunia akan terus menurun setelah tahun 2008 tersebut dan hanya akan mampu memenuhi kebutuhan kita untuk 40 hingga 50 tahun ke depan saja. Prediksi ini juga sudah memperhitungkan kemampuan produksi negara-negara dengan cadangan minyak besar seperti Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Iran. Tetapi terlepas dari itu semua, keperluan menggantikan minyak dengan energi lain yang lebih bersih dan dapat diperbaharui merupakan sesuatu yang mendesak bagi kita. Ini berawal dari keinginan kita untuk mengurangi pencemaran lingkungan hingga ketergantungan kita pada negara lain. Tapi berenerginya, dan tentunya akan sangat sulit untuk menggantikannya dengan energi lain dalam waktu yang singkat. Ya, sekalipun kita tahu bahwa kita pun harus menghemat penggunaan minyak kita sekarang dan berganti ke energi lainnya, tetapi mungkin sementara ini kita bisa mencontoh tukang bakso daerah rumah kita yang terus bisa berkeliling tanpa menggunakan minyak. Dan seperti biasa, terima kasih.
Oke ya, sudah diamati dari kedua artikel tadi sama sebuah video yang Bu Vita tayangkan. Nah, kira-kira pertanyaan apa yang muncul di benak kalian dari kedua tayangan tersebut? Ada yang bisa jawab? Raise hand dulu anak-anak. Oh ya, Mairina silahkan nak. Apakah ada pengganti energi minyak bumi yang lain, Bu? Kalau misalnya nanti memang minyak buminya itu benar-benar habis. Nah, iya bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi, apakah ada pengganti dari energi yang minyak bumi? Apakah ada energi penggantinya? Boleh. Mungkin ada hal lain yang, ya Leli, Mbak Leli silahkan. Dulu pernah ada yang ngasih tahu katanya Bu bisa pakai apa itu? Energi alternatif dari bumi. Oh iya, ada namanya energi alternatif. Ya. Nah, sekarang oh iya ya, maaf, apa nak? Energi yang bisa dibuat gitu. Oh iya, energi yang bisa dibuat sebagai energi alternatifnya ya. Oke, pinter. Nah, silahkan kalian, ayo diskusi. Nah, diskusi ini satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 peserta didik. Kemarin sudah Bu Vita bagi ya kelompoknya. Nah, itu sesuai dengan kelompok yang ada kecil masing-masing. Sudah masuk di grup WA-nya semua kan? Sudah. Oke ya. Silahkan diskusi di grup WA masing-masing. Untuk link LKPD sama bahan ajarnya habis ini Bu Vita kirim via WA sama Bu Vita kirim di kolom komentar. Itu ya, sudah terkirim? Sudah bisa dilihat anak-anak? Sudah, Bu. Ya, di situ sudah ada LKPD-nya. Jadi itu LKPD yang kalian diskusikan sama teman-teman. Kalian buat pertanyaan dari video tadi. Kemudian diskusi sama temennya, mencari literatur dan menjawabnya. Kemudian untuk bahan ajar, mungkin kalian kesulitan untuk menjawab LKPD tersebut. Bu Vita sudah sediakan bahan ajar, itu sudah ada linknya. Kalian juga bisa menggunakan buku-buku IPA atau buku yang relevan sesuai dengan materi kita hari ini, yaitu sumber energi. Diskusinya Bu Vita kasih waktu 15 menit, cukup kira-kira anak-anak? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Cukup ya, Bu Vita pantau lewat WA ya. Jadi diharapkan keaktifan. Kalau ada temennya yang tanya, japri gitu, kalian harus jawab. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, silahkan beralih ke grup WA masing-masing. Ini Bu Vita mute ya. Kalau ada pertanyaan nanti langsung raise hand saja. Bu Vita pantau lewat WA grup kecil kalian. Oke ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Selamat berdiskusi anak-anak. Bu Guru. Iya, Mbak Ira, kenapa? Itu gimana cara ngerjainnya? Oh, gimana cara ngerjainnya? Apanya, Nak? Yang gimana, Nak? Yang itu, yang pertama, Bu. Oh, yang LKPD-nya itu, Ta. Bagaimana cara mengerjakannya? Ya, sebentar, Bu Vita. Bu. Ya. Oh iya, saya stop screen dulu ya, tak ganti ke LKPD dulu ya. Iya, Bu. Ya. Masih belum terlihat anak-anak? Belum, Bu. Belum, Bu. Hitam.
Belum Bu, hitam Bu. Masih hitam ya? Atau kita off cam aja Bu dulu. Udah Bu, udah ada. Udah. Udah kelihatan. Enggak, Lagi. Oh, Sudah. ada lagi. Oh iya, alhamdulillah sudah kelihatan. Nah, ini kalau kalian klik linknya nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, ini dituliskan nama kelompoknya seperti biasa. Misalnya tadi Mbak Ira, ditulis Ira. Sama siapa Mbak Ira nanti dituliskan nama temannya di sini. Mungkin sama Mbak Mairina gitu ya. Terus kelas kalian isi, kan kalian kelas 7A ya. Kalian tulis kelas 7A. Habis itu ini ada artikelnya. Artikel yang harus kalian baca. Orientasi masalah. Jadi di sini Bu Vita menampilkan sebuah masalah ya. Kalian baca artikelnya, kemudian kalian tuliskan dari artikel sama video tadi itu kira-kira rumusan masalah apa yang kalian dapatkan tentang energi terbarukan, energi tak terbarukan, sama pemecahan masalah sumber energi tidak terbarukan. Bu Vita buat seperti ini biar masalahnya tidak terlalu melebar ya. Mungkin pertanyaan kalian banyak sekali, tapi kita batasi 3 masalah saja. Kemudian di kelompok, di grup WA. Habis itu kalian melakukan investigasi dari video yang LKPD. Jadi itu bisa diputar anak-anak yang ada di LKPD kalian itu. Silahkan klik. Energi merupakan kebutuhan yang hakiki bagi setiap orang saat ini. Tanpa energi, kita tidak bisa berpergian dengan kendaraan, menikmati penerangan, memasak, ataupun menggunakan peralatan elektronik lainnya. Tapi, tahukah kita bahwa sebagian besar energi yang digunakan bersumber dari energi fosil? Selama ratusan tahun, kita telah menggunakan berbagai sumber energi fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas bumi. Nah, sudah paham Mbak Ira maksudnya Bu Vita? Sudah Bu. Terima kasih. Oh ya, silahkan dikerjakan ya Bu Vita. Stop share screen-nya terlebih dahulu. Nanti kalau ada yang tidak paham silahkan tanya lagi, tidak apa-apa.
Gimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah, Bu. Belum, Bu. Kelompok Tinggal satu. dikit lagi. Masih iya, tinggal separuh, dikit Bu, lagi. sebentar. Iya. Oke, ya Bu kita tunggu. Bu, kami sudah selesai. Ya Mbak Laila sudah selesai ya. Sekarang waktunya kita presentasi. Nah, ayo presentasikan hasil diskusi kalian. Kira-kira yang mau presentasi duluan siapa? Kelompok 1 apa kelompok 2 ini? Boleh dari Iya Mbak kelompok Laila. kami. Boleh dari Oh kelompok iya kami, silahkan. Bu. Ya silahkan. Mau share screen? Boleh di share screen ya. Jawaban saya di screenshotkan saya sendiri atau mau di screenshotkan Ibu aja, Bu? Oh, yang sudah masuk di penilaiannya Ibu ya. Sebentar. Saya cek dulu email ya. Sudah masuk apa belum ini hasil kalian? Iya. Saya stop dulu. Sebentar ya anak-anak, saya cek dulu takutnya nanti ini belum masuk punya kalian. Oh iya sudah masuk ini. Punya Mbak Laila ya. Ini ada Laila, Mairina, Ali, Ira, sama Nur Asri. Diwakili oleh siapa ini Mbak? Saya boleh, Bu. Oh ya. Silakan presentasi, Ibu mute dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Laila, Mairina, Ali, Ira, dan Nur Asri akan mencoba mempresentasikan hasil dari diskusi yang telah kami lakukan baru ini. Dari LKPD yang sudah kami kerjakan, kami mengambil atau membuat 3 rumusan masalah. Yang pertama tentang energi terbarukan. Rumusan masalah kami adalah apakah yang dimaksud dengan energi terbarukan. Terus yang kedua, energi tak terbarukan. Rumusan masalah kami, apakah yang dimaksud dengan energi terbarukan. Dan yang ketiga, permasalahan identifikasi masalah tentang pemecahan masalah sumber energi tidak terbarukan. Rumusan masalah kami adalah bagaimanakah upaya dalam memecahkan masalah sumber energi tidak terbarukan. Untuk kegiatan yang kami lakukan tadi, setelah kami membuka link video yang ada di LKPD dan setelah kami berdiskusi, kami membuat beberapa hipotesis atau rumusan jawaban dari apa yang sudah kami lihat di video itu. Yang pertama, tentang bentuk-bentuk energi apa sajakah yang kami temukan pada video yang sudah kami lihat. Yang kami lihat tadi bentuk-bentuk energinya adalah ada energi fosil, energi surya, energi pasang surut air laut, energi angin, dan energi air.
Sedangkan menurut kelompok kami yang merupakan energi yang terbarukan itu adalah energi surya, energi pasang surut air laut, energi angin, energi air. Kenapa kami menyebutkan bahwa menyebutkan bahwa energi di atas itu termasuk energi yang terbarukan? Karena menurut kami energi-energi di atas itu tidak akan habis walaupun dipakai terus-menerus, karena tersedia di dalam alam ini dalam jumlah yang sangat besar atau sangat banyak. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, yang termasuk sumber energi yang tidak terbarukan, menurut kelompok kami itu ada energi fosil, seperti solar, gas, batu bara. Nah, menurut pendapat kelompok kami, kenapa energi fosil itu termasuk energi yang tidak terbarukan? Karena pada saat dipakai lama-kelamaan akan habis. Dan sebenarnya bisa dibuat kembali, tetapi karena pembuatannya itu membutuhkan waktu yang sangat lama sampai ratusan bahkan ribuan tahun, jadi ketika antara pembuatan dengan proses memakainya itu tidak seimbang, sehingga itu disebut sebagai sumber energi yang tidak terbarukan. Menurut pendapat kami, jika energi hasil tambang itu habis, maka kita akan mengalami kesulitan karena kegiatan manusia akan terhambat. Karena sebagian besar dari kita itu kegiatannya itu bergantung pada energi yang ada yang berupa hasil tambang. Apakah alam sudah tidak memproduksi energi hasil tambang? Menurut kami masih memproduksi hasil tambang, tetapi karena prosesnya itu sangat lama, jadi tidak seimbang antara pemakaian dan proses pembuatannya itu tadi. Terus untuk yang selanjutnya, upaya-upaya pemerintah dalam menangani krisis energi, diantaranya pemerintah sudah menggalakkan untuk penggunaan energi alternatif seperti penggunaan panel surya atau sel surya pada lampu-lampu yang ada di jalan-jalanan itu, terus memaksimalkan fasilitas kendaraan umum di kota-kota besar, misalkan dengan adanya bus Transjakarta atau yang lain sebagainya, ada KRL dan lain sebagainya, dan meminimalisir penggunaan mobil pribadi dengan menerapkan sistem ganjil genap atau 3-in-1 di Jakarta, contohnya di Jakarta itu. Terus upaya yang dapat kami lakukan dalam menangani krisis energi dalam kehidupan sehari-hari itu menurut kami ada beberapa upaya. Contohnya mematikan peralatan rumah yang kita tidak gunakan agar jadi hemat energi, misalkan lampu, TV, pompa air, cas HP, dan lain-lainnya ketika tidak digunakan itu dimatikan. Terus jika siang hari kita tidak menyalakan lampu, tetapi cukup menggunakan jendela sebagai alat penerangan. Selain itu, kita juga tidak menggunakan AC, lampu-lampu yang lain yang tidak kita gunakan. Kita bisa mencari jalan lain, misalkan dengan cara membuka sirkulasi udara atau membuka jendela agar AC itu bisa digantikan oleh angin yang ada di luar. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari pembelajaran atau diskusi yang sudah kami lakukan dari kelompok kami tadi itu ada dua, bahwa sumber energi itu ada sumber energi yang terbarukan dan sumber energi yang tidak terbarukan. Kalau sumber energi terbarukan itu energi yang berasal dari tambang bumi atau energi fosil, sedangkan energi yang tidak terbarukan itu energi yang berasal, contohnya energi surya, angin, air pasang surut air laut,
upaya yang kami lakukan untuk memecahkan masalah krisis energi antara lain itu menggunakan energi alternatif, menggunakan energi dengan hemat, dan memaksimalkan penggunaan angkutan umum pada mobil-mobil pribadi. Terima kasih, kurang lebihnya seperti itu presentasi dari kami. Mohon jika ada kesalahan dapat diberikan masukan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali Nak Laila dari kelompok 1. Mungkin ada sanggahan dari kelompok kedua, pengerjaan dari kelompok 1 tadi. Mungkin ada tambahan. Kira-kira jawabannya sama enggak? Oh iya, Nak Evi. Oke, silahkan Nak Evi. Saya mau presentasi punya kelompok saya, Bu. Boleh, iya, mau presentasi. Ya boleh Nak, boleh Nak. Sebentar, Ibu share screen dari mailbox-nya Ibu ya. Ya. Minta tolong itu ya Nak, intinya ya jangan terlalu lama karena durasi waktu habis ini pelajaran bahasa Indonesia kan ya? Ya Bu. Oke, silakan. Rumusan dari Assalamualaikum. Ini rumusan dari kelompok kami, kelompok 2, bisa terlihat. Yang pertama energi terbarukan, jelaskan pengertian energi terbarukan ya, bisa dibaca ya Bu ya sama teman-teman. Yang kedua, jelaskan pengertian energi tak terbarukan, bagaimana pemecahan masalah energi tak terbarukan. Kemudian untuk investigasi kelompok itu ini sama ya, yaitu energi dari gambar, dari video, energi fosil, energi matahari, energi angin, energi air, dan energi tidal gitu yang ditemukan itu. Kemudian energi yang terbarukannya yaitu energi matahari, angin, air, dan tidal. Sedangkan energi yang terbarukan itu adalah energi yang berasal dari sumber alam dan tidak akan habis karena terbentuk dari proses alam yang berkelanjutan. Itu pengertiannya menurut kelompok kami. Kemudian yang nomor 3, contohnya energi fosil itu ada batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Energi tak terbarukan itu adalah sumber energi yang berasal dari sumber daya alam yang melalui proses pembentukan selama ratusan tahun. Nah, kemudian yang nomor 4, jika energi tambang habis, maka PLTU tidak akan bisa melakukan pembakaran uap lagi, sehingga pasokan listrik di rumah kita tidak akan berjalan. Transportasi juga mengalami kesulitan karena biasanya kendaraan itu memakai BBM sebagai energi kimia. Kemudian yang nomor 5, pemerintah harus melakukan kampanye hemat energi dan memfasilitasi desa yang menggalakkan transisi seperti desa Argosari, Malang yang telah menggunakan biogas dalam memenuhi kebutuhan memasak yang semula menggunakan LPG. Sekarang berubah menjadi biogas yang berasal dari kotoran sapi. Kemudian nomor 6 yaitu hemat listrik, hemat air, menggunakan kendaraan umum. Kemudian kesimpulan dari kelompok kami, yang pertama, sumber energi terbarukan itu adalah energi yang berasal dari sumber daya alam dan tidak akan habis karena terbentuk dari proses alam yang berkelanjutan. Kemudian sumber energi tidak terbarukan itu adalah sumber energi yang berasal dari sumber daya alam yang melalui proses pembentukan selama ratusan tahun. Kemudian yang ketiga, upaya pemecahan masalah sumber energi tidak terbarukan, yaitu pertama hemat energi dan menggunakan energi alternatif. Itu mungkin Bu dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari teman-teman ada yang ditanyakan dari kelompoknya Mbak Evi tadi? Tidak, Bu.
Oke, tidak ya. Nah, ini tadi hasil diskusi kalian sudah sangat bagus sekali ya. Bu Vita sangat mengapresiasi kegiatan kalian, sudah kompak satu kelompok. Dan jawabannya untuk penguatannya, habis ini Bu Vita share screen terlebih dahulu. Nah, sepertinya sudah sesuai dengan apa yang kalian kerjakan tadi. Sumber energi terbarukan, yang pertama adalah sumber energi matahari, yang berasal dari matahari, baik berupa panas ataupun cahaya. Kemudian ada PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air, yang mengandalkan energi potensial dan energi kinetik air untuk menghasilkan energi listrik. Ada angin juga, yaitu energi angin memanfaatkan tenaga angin dengan menggunakan kincir angin untuk diubah menjadi energi listrik atau bentuk energi lainnya. Ada yang pernah lihat kincir angin di Belanda itu? Pernah lihat gambarnya, Bu. Oh, iya, sama. Bu Vita juga cuma lihat gambarnya aja, enggak pernah ke Belanda. Semoga kita nanti diberikan kesehatan dan kemudahan ya. Mungkin punya uang banyak, nanti kita liburan ke sana ya. Oke, amin ya. Kemudian ada energi tidal, yaitu energi yang dihasilkan dari pasang surut air laut. Benar semua jawaban kalian tadi, itu masuk dalam energi terbarukan. Kenapa disebut energi terbarukan? Masih ingat ya tadi ya? Karena ketersediaannya di alam itu sangat banyak. Nah, ini energi surya yang biasa ada di lampu penerangan jalan umum yang sudah digalakkan oleh pemerintah kita. Sudah benar tadi jawaban kelompok 1 ya. Pemerintah sudah menggalakkan adanya penerangan umum lampu PJU yang menggunakan sel surya. Ini merupakan energi alternatif ya. Kemudian pembangkit listrik tenaga air. Bu, kok bisa sih air bisa menghasilkan listrik? Nah, kita lihat bersama ya videonya. Seperti kita tahu bahwa air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Gerakan alami air tersebut dapat kita manfaatkan menjadi energi listrik. Air yang mengalir dilewatkan melalui turbin sehingga turbin akan berputar. Putaran turbin akan menghasilkan energi yang selanjutnya akan diubah oleh generator menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan generator akan dialirkan melalui kabel-kabel listrik hingga dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi tentang air ya. Jadi air itu bisa menjadi sumber energi listrik ketika jumlahnya harus dalam jumlah yang besar. Jadi harus dibendung terlebih dahulu, baru dia bisa bermanfaat sebagai energi listrik ya. Nanti dimanfaatkan sebagai energi listrik. Kalau dalam jumlah yang kecil itu tidak bisa ya anak-anak. Sama seperti sel surya. Jadi tenaga dari matahari itu harus dikumpulkan terlebih dahulu, baru nanti bisa dimanfaatkan. Nah, sumber energi yang tidak terbarukan contohnya adalah energi nuklir sama energi hasil tambang bumi, minyak, batu bara, dan gas. Benar sekali apa yang sudah kalian presentasikan tadi ya. Kemudian sekarang kita waktunya evaluasi. Soal evaluasi ya, linknya Bu Vita share di kolom komentar. Nah, silahkan dikerjakan ya sekarang. Ya, Bu. Bu, berapa menit, Bu, waktunya? 5 menit saja ya, karena itu tinggal centang-centang kok. Soalnya juga sudah kita bahas hari ini. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Sudah, oke ya. Nanti nilainya akan masuk ke mailbox Ibu kok.
Nah, Oke. sekarang kita buat kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Sumber energi terbarukan, apa itu? Masih ingat tadi apa saja? Ya, Laila, silahkan, Nak. Sumber energi terbarukan merupakan sumber energi yang tidak akan habis jika dipakai. Contohnya, Sumber energi yang tidak habis. kenapa tidak habis dipakai? Karena melimpah di alam, Bu. Oh iya, pinter. Melimpah di alam, karena ketersediaannya di alam sangat baik. Sangat banyak. Ada yang tahu contoh dari sumber energi terbarukan tadi apa saja? Air, Bu. Air, terus apa lagi, Nak? Angin. Angin. Terus apa lagi? Pasang surut. Pasang surut dan matahari, Bu. Air laut. Oh iya, pinter. Sekarang sumber energi tidak terbarukan. Apa sumber energi tidak terbarukan? Iya, Nur Asri? Iya, Bu. Sumber Nak? energi yang berasal dari dalam bumi yang persediaannya terbatas, Bu. Persediaannya terbatas, kenapa? Ya, karena akan dipakai terus-menerus nanti akan habis dan pembentukannya sangat lama, Bu. Oh iya, benar. Poinnya karena terbentuknya membutuhkan waktu yang sangat lama. Lamanya itu berapa? Ratusan tahun, Bu. Ratusan tahun, Bu. Ratusan tahun atau jutaan tahun, ya. Kadang kita nunggu teman 1 jam aja berasa lama itu ya. Jadi lamanya harus spesifik. Upaya mengatasi krisis energi bagaimana? Masih ingat tadi pembelajaran kita? Iya, Evi? Hemat energi, Bu. Hemat energi, pinter. Terus apa lagi, Nak? Yang lain? Nah, Ali, Bu Vita dengar menggunakan energi alternatif. Bu Vita mau dengar suaranya Nak Ali dong? Sampai kangen, belum ngomong belas hari ini ya, belum bicara sama sekali. Ayo Mas Ali. Duh, hilang ini Mas Ali. Itu dikangen sama Bu Vita. Iya, Bu Vita kangen. Iya, gimana Nak? Sehat ya? Ayo dijawab ini. Oh, kurang sehat. Kenapa, Nak? Masih batuk ini, Bu. Oh iya, jaga kesehatan ya. Musim COVID seperti ini harus jaga kesehatan. Hemat energi, menggunakan energi alternatif, kemudian apa lagi? Hemat energi air. Bukan angin juga, Bu. Memaksimalkan penggunaan peralatan. Diingat-ingat kembali tadi. Kenapa? Memaksimalkan penggunaan angkutan umum seperti ini ya. Nah, ini adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Semoga semuanya paham. Paham nggak hari ini kita belajar apa saja? Paham, Bu. Paham. Oke, terima kasih anak-anak. Kalian sangat luar biasa hari ini. Sudah menjadi tim yang baik untuk Ibu. Sudah menjadi anak-anak yang soleh-soleha untuk pembelajaran hari ini. Nah, karena kalian sudah sangat baik, Bu Vita mau kasih tugas. Tugasnya adalah membuat poster hemat energi. Ya, jadi nanti kalian buat poster boleh ditulis tangan atau digambar pakai tangan boleh. Boleh pakai komputer, pakai laptop yang sudah pinter pen, sudah pinter pakai Canva, sudah pinter pakai apa lagi? Photoshop boleh, pakai laptop, pakai HP itu boleh ya. Kemudian pengumpulannya maksimal ya 1 minggu dari sekarang. Gimana? Dikasih tugas senang? Kok lesu gitu?
doa. Iya, Bu. Mudah-mudahan senang beneran ya. Biasanya kalau kasih tugas itu langsung capek Bu gitu ya. Enggak ya, karena kita meskipun terbatas kita harus bersyukur karena Allah masih memberi kita kesehatan, memberi nikmat sehat sehingga masih bisa belajar meskipun keadaannya pakai virtual ya. Nanti kalau kita bisa ketemu langsung kalian bisa lihat ini kecantikannya Ibu nanti ya. Oke. Sekarang sudah selesai pembelajaran hari ini, minta tolong dipimpin doa. Siapa yang mimpin doa? Mas Ali, Bu. Oh ya Mas Ali, ayo Mas Ali. Dipimpin dulu doa teman-temannya nak. Iya Bu. Ya. Marilah kita ucapkan kepada Ibu Guru yang telah memberikan kita ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Dan kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam pembelajaran ini. Sama-sama kita membaca doa alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Amin. Ya, terima kasih anak-anak. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Mohon maaf jika Bu Vita ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.